Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Rizky Tasmara. Saya dari kelas TI 23G. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi tentang Cost and Process Correlation atau hubungan antara proses dan biaya. Kali ini kita akan membahas machinability, tolerance, surface finish, ductile, hardness, dan strength. Semua aspek ini saling berkaitan karena machinability, tolerance, dan surface itu adalah output yang akan dihasilkan oleh mesin yang akan digunakan, dan ductile, hardness, strength adalah sifat-sifat material yang akan diproses. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas di slide selanjutnya. Selanjutnya adalah cost atau biaya. Machinability, tolerance, surface finish, ductile, hardness, dan strength. Semua aspek ini akan menentukan biaya yang akan dibebankan pada konsumen dari pemberi jasa. Semakin rumit hasil yang diinginkan, maka akan semakin tinggi biaya yang diperlukan. Dari aspek-aspek yang tadi telah dijelaskan, yang pertama ingin kita bahas adalah machinability. Machinability ini adalah kemampuan mesin atau engineer dalam mengolah atau membuat program suatu benda. Semakin rumit benda yang ingin dihasilkan, maka akan semakin mahal dan semakin canggih mesin yang dibutuhkan. Karena program yang akan diinput ke mesin juga pasti semakin kompleks dan biaya jasanya juga akan semakin tinggi. Nah, di sini kita punya dua video ya, perbedaan antara mesin satu dan mesin yang kedua. Nah, mesin yang satu ini adalah mesin CNC 5 axis, yang dimana mesin ini mempunyai tingkat ketelitian tinggi dan bisa membuat benda-benda yang rumit atau kompleks. Nah, yang video kedua ini adalah video mesin CNC yang sering kita lihat di pabrik-pabrik atau yang sering kita lihat di tempat-tempat kerja bagi rekan-rekan yang sudah bekerja. Nah, kita akan coba meninjau kembali perbedaan dari kedua mesin ini. Bisa dilihat di video. I was trying to figure it out, and I spent the next 2 weeks working on this crazy project. Some failures, some successes, but at the end of the day, I went back to Schilling Robotics, delivered an incredible part, 2 spec, perfect surface finishes, and that job changed my entire life because the owner looked at the part, inspected the part, took me to the buyer and said, you know what? Give this guy and his company as much work as they can handle. And in an instant, I quote after quote after quote, and my entire company changed. The type of work that we did, the complexity, the tolerances, all of it changed in a single day. Now, it's been 17 years since that day. And we've made incredible parts, over 3,500 part numbers for SpaceX from like 2007 all the way until just a couple years ago when I decided to go full education to teach our trade and lift it all up. When you look at Blue Origin, a lot of people don't know, the BE3 engine, we actually machined 70% of all components on the prototype, and for a season. Nah, selanjutnya kita lihat video yang kedua, yaitu video mesin CNC yang pada umumnya kita lihat. Nah, pada kedua video tadi bisa kita lihat ya perbedaan teknologi dari kedua mesin tersebut. Selanjutnya kita akan bahas tentang tolerance dan surface finish. Tolerance dan surface finish juga berbanding lurus dengan kapasitas mesin yang tadi sudah kita lihat ya di video slide sebelumnya, dan alat potong atau tool yang diperlukan. Pada tingkat toleransi atau kehalusan permukaan yang tinggi, maka diperlukan mesin yang stabil dan alat potong yang mumpuni. Begitupun sebaliknya. Nah, biasanya proses yang tidak membutuhkan toleransi atau permukaan yang halus ini bisa kita temukan di proses roughing. Nah, proses roughing ini hanya dilakukan pada proses awal saja agar tidak terlalu membebani mesin dan special tool yang akan digunakan pada proses finishing. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan antara hasil dari toleransi yang tinggi dan surface finish yang halus dan sebaliknya. Di video awal ini kita akan melihat benda yang membutuhkan toleransi tinggi dan tingkat kehalusan permukaan.
Nah, selanjutnya di video kedua ini adalah proses roughing. Nah, proses ini biasanya hanya akan mengurangi dimensi agar proses machining jauh lebih cepat. Selanjutnya kita akan membahas tentang ductile, hardness, dan strength. Nah, aspek ini adalah aspek-aspek yang berasal dari material. Karena setiap material mempunyai tingkat kekerasan dan kelenturan yang berbeda-beda, maka dibutuhkan tool atau alat potong yang berbeda juga. Nah, nanti di video ini akan menjelaskan tentang tool yang mempunyai spesifikasi yang tinggi atau bagus. Nah, dia akan mencoba untuk memotong beberapa material berbeda sekaligus. Carbide, so it's less expensive. You buy the drill, you pop that on, boom. A lot of inserts are small, pop into the drill, and over time it wears. But the way the Go tip goes, it's like the Ken tip. It actually. Nah, di video ini kita bisa lihat ya, di sini juga ada penjelasannya berbagai jenis material yang berbeda. Karena yang digunakan tadi adalah drill berbahan dasar karbid atau karbida, maka drill tersebut akan kuat memotong semua jenis material yang mempunyai tingkat kekerasan yang berbeda ini. It's a full diameter that basically just pops in, rotates, and locks. It's super quick, super efficient. It's not that much carbide, and it saves you guys money. So when drilling in our videos, we're always putting the surface foot, the fee per rev, because we're drilling, and we're always giving you that information. And we don't just run. Nah, di sini juga hasilnya bisa sama-sama kita lihat, hasilnya bagus ya untuk kehalusan permukaan dalamnya atau diameter dalamnya. One hole. We'll show you a whole bunch of holes, and we'll talk about tool life. Bit of carbide. Ya, selanjutnya kita akan bahas tentang coolant atau cairan pendingin. Nah, coolant atau cairan pendingin ini punya beberapa jenis ya, yaitu straight oil atau minyak murni, solid oil, semi-synthetic fluid atau cairan semi-sintetis, dan yang terakhir synthetic fluid atau cairan sintetis. Nah, coolant sendiri mempunyai fungsi yaitu untuk memperpanjang umur pahat, mengurangi deformasi benda kerja karena panas, meningkatkan kualitas permukaan hasil permesinan, dan juga membersihkan gram dari permukaan potong. Nah, coolant ini juga sangat penting pada proses permesinan karena dapat menjaga kualitas benda yang akan dihasilkan. Nah, pada video ini adalah proses penyemprotan atau pengaplikasian coolant yang benar dan maksimal. Now, when machining titanium, there's probably like 4 different things that I'll talk about real quick. First is rigidity, all right? You have to have a rigid. Nah, coolant sendiri itu disemprotkan pada bagian yang terkena proses machining langsung. Pada proses machining langsung itu pasti akan mengalami panas ya pada benda kerja maupun pahat. Makanya disemprotkan langsung ke benda kerja dan pahat yang sedang melakukan proses machining. Setup when you're actually machining hard materials. You always need a rigid setup, but especially when you're machining hard materials, you need to make sure that there's no vibration in that work holding. The second would be the technique. How are you approaching that cut? Now, I always talk to people and I say, you know, back in the day, we would use a corner of the tools, right? And we'd take these cuts and there'd be deflection. But today, the style of cut is different. We actually drop down and actually take a smaller radial, but we take the full Z and we allow the pressure to stretch across the entire end mill. Even when we're coming into the material, we're never coming at a 90. I'll actually. Ya, dan ini adalah source atau sumber video yang tadi sama-sama kita saksikan pada slide-slide sebelumnya. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa paham apa yang saya jelaskan tentang korelasi antara proses mesin, material, dan biaya yang dibutuhkan. Terima kasih, semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.